Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang kepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana Saifuddin ini menjadi saksi ahli ya di dalam persidangan Kosman Kostea atau Meme Kece ya KC kafir laknatullah ya kafir celaka, itu asli nama singkatan dari KC ini ya, kafir celaka. Jadi si Udin ya, pendeta Udin, si Saifuddin ini menjadi saksi ahli begitu. Nah, kita akan ketawa ketiwi jika mana orang seperti Saifuddin ini ya menjadi seorang saksi ahli di dalam persidangan ya, dan ketika ucapannya itu nanti pasti banyak ngelantur ya, yang biasa dia ucapkan itu ngelantur, nanti akan menjadi sebuah kelucuan ini ya dan akan menjadi hiburan bagi umat muslim. Demikian pernyataan Saifuddin, videonya kaum muslimin. Saudara-saudara, ada lebih daripada 20 pertanyaan yang ditanyakan kepada saya yang berkaitan dengan kasus beliau, dan tentu saja mereka akan kaget. Sebentar Udin, mungkin kaget seperti ini anggapanmu. Atau seperti ini Udin. Pilih saja yang mana kamu suka, aku sebagai Tuhanmu mengerti. Lanjutkan admin, aku rindu dengan hambaku ini, pengen ngobrol lagi seperti waktu itu di Bali. Untuk menghadirkan saya sebagai saksi yang meringankan, karena bagaimanapun ya kita harus tunjukkan kebenaran di dalam membela Muhammad KC, membela beliau, bahkan apalagi kalau sekedar untuk menjadi saksi yang meringankan. Itu bagi saya sudah menyatakan dari awal saya sanggup. Apa yakin kamu sanggup Udin? Sanggup untuk melakukan apa saja, melakukan segala upaya membela Injil, membela kekristenan di Indonesia ini. Saya tidak membela kekristenan. Membela kekristenan. Saya tidak membela kekristenan. Membela kekristenan. Saya tidak membela kekristenan. Membela kekristenan di Indonesia ini. Pendeta banyak bodoh. Tersinggung pendeta. Pak Mongol nggak boleh begitu. Kami ini biji mata Allah. Nah, gua nanya, gua biji siapa? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Astagfirullah. Aku ditulis seperti orang munafik yang mengingkari perkataanku sendiri.
Udin, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Apa yang dikatakan, selalu diingkari, dasar ular bludak, selalu menggigit orang yang lewat. Mari kita lanjutkan lagi perkataannya admin. Saudara-saudara, nah pertanyaan pertama yang diajukan kepada saya dengan memperlihatkan video-video Muhammad KC, apa maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu apa maksudnya? Saya sebut itu hanya bahasa Arab, itu bahasa Arab, saya bilang gitu. Dan boleh-boleh saja orang menggunakan dan berbahasa seperti itu, saya bilang gitu, nggak masalah kok untuk mengucapkan gitu. Orang Kristen di negeri Arab itu, orang Kristen di negara itu Arab itu mengucapkan salamnya begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warobina Isa al-Masih. Assalamualaikum, salam sejahtera dari Allah dan berkat dari Allah, dan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, warobina Isa al-Masih. Sebentar, selama aku hidup, aku tidak pernah berkata pada diriku anak Tuhan, apalagi mengaku Tuhan. Aku selalu berkata kepada mereka yang mengikutiku, Tuhan itu yang ada di sorga, Bapa kita, Allah yang esa. Bahkan aku berkata kepada iblis dalam pasal Lukas 4 ayat 8. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jikalau diriku Tuhan, tidak mungkin iblis berani menggendongku, mencobaiku, menyuruhku menyembahnya. Memang siapa iblis itu? Dia hanyalah makhluk ciptaanku, tidak mungkin berani macam-macam denganku, jikalau aku benar-benar Tuhan. Tetapi aku bukan Tuhan. Jadi sepantasnyalah iblis menggodaku, ingin mencelakakan diriku, seperti ia ingin mencelakakan Ayub pada pasal 1 ayat 9, aku dan Ayub sama-sama utusan Allah. Itu salamnya orang Kristen di negeri-negeri Arab gitu. Tetapi karena sekarang ini orang-orang Kristen itu menggunakan salam itu dengan salam gitu ya, biar ringkas. Itu apalagi di Indonesia ikut-ikutan juga salam, kalau enggak ini belum mantap salam diteriak-teriakin. Saya baru dengar satu orang yang menjawab, dia ulangin lagi sampai 3 salam, salam, baru rame suaranya. Itu sebenarnya salam itu ya bahasa Ibrani, tetapi bahas orang-orang Kristen bahasa Arab yang menggunakan seperti yang saya katakan tadi begitu. Saudara-saudara, kemudian di dalam video yang berjudul sumber segala dusta, itu sumber segala dusta, itu judul videonya Muhammad KC, dan video-video MKC ini sudah ditutup oleh Kemenko Info, sudah tidak ketemu lagi di YouTube karena sudah ditutup. Pertanyaan ke selanjutnya itu memang saya harus minta diulang-ulang dari penyidik agar saya bisa menjelaskannya. Dan pertanyaan yang kedua adalah apa maksudnya bahwa Allah itu adalah batu hitam? Apakah yang dimaksud itu Allahnya orang Islam? Saya jelas ya, itu adalah batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, bukan Allahnya orang Kristen. Bohong kamu Udin. Kamu tahu yang sebenarnya Udin, Ka'bah dan batu Hajar Aswad itu adalah peninggalan Nabi Ibrahim bapa segala bangsa.
Kamu tahu bahwa Allah orang Islam itu tidak serupa dengan segala sesuatu sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Ikhlas ayat 4. Lihatlah mulutmu dan lidahmu Udin, terbata-bata untuk berbohong, menutupi kebenaran yang hak dari Allah, hanya demi harta dan dunia. Saya bilang itu sehingga menyebabkan bahwa orang-orang yang melakukan menyembah batu hitam itu adalah orang-orang yang gelap, hidup dalam gelap. Makanya saya bilang sehingga harus pakai jidat hitam juga sebelum gitu. Jidat hitam adalah bekas sujud menyembah Allah. Itu adalah bukti hubungan hamba dan Tuhannya yang diwariskan turun-temurun dari kitab Perjanjian Lama sebagai tata penyembahan yang benar kepada Tuhan Maha Pencipta. Aku sendiri pun sujud menyembahnya, padahal aku utusan yang dimuliakannya. Kami para nabi semua tunduk dan sujud berserah diri kepadanya, seperti yang dilakukan umat muslim sedunia. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, tentang celotehan si Taifuddin, pendeta Taifuddin. Yang dimana dia mengaku menjadi seorang saksi ahli ya di dalam persidangan Kosman Kostea ini ya, kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Kosman Kostea atau kafir celaka ya, si kece ini, si kaci. Dan saya jujur saja kaum muslimin, saya mendengar pernyataan Saifuddin di dalam keadaan live saja ya bikin kita ngakak, bikin kita tertawa ya kan, karena ngomong itu sambil mabuk, ngomong tidak karu-karuan, tak apa-apa yang diuraikan, tak apa-apa yang disampaikannya ini. Nah, untuk saat ini dia menjadi seorang saksi ahli ya di dalam persidangan PMKC. Malah perasaan saya menjadi sebuah kelucuan ya, ngomong untuk diri sendiri saja dia tidak bisa ya, ngomong baca Al-Quran saja dia sudah tidak bisa ya kan, bukan sudah tidak bisa, memang tidak bisa kan, saya sudah pernah upload videonya, dia tidak bisa baca Quran susah sekali katanya, kok malah ini menjadi saksi ahli ya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.